Pemirsa, Israel kembali membombardir Gaza pada malam hingga pagi hari tadi. Serangan udara Zionis menghancurkan bangunan tempat tinggal warga Gaza. Sebanyak 10 hingga 11 orang warga Palestina tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Militer Zionis Israel kembali membombardir permukiman warga Gaza. Serangan yang dilakukan sepanjang malam hingga pagi hari tadi menghancurkan bangunan tempat tinggal warga di sekitar Jalan Al-Wehda, Gaza City, dan kawasan pengungsian Al-Mawasi Han Yunis. Israel berdalih serangan ini menargetkan tentara Hamas. Mereka juga mengklaim telah menewaskan beberapa anggota senior Hamas di Gaza Utara. Dilaporkan sebanyak 10 hingga 11 warga Palestina meninggal dunia dalam serangan ini. Sementara yang lainnya harus kehilangan tempat tinggal serta harta benda mereka. Dari serangan udara dan laut, Zionis Israel menghabisi pejabat tinggi keamanan pada serangan udara Israel ini, pemirsa, menjadi bukti bahwa Zionis Israel terus melakukan serangan terhadap pejuang Hamas. Meski gencatan senjata masih berlangsung, serangan udara dan laut Israel ini menewaskan pejabat tinggi Hamas. Demi mengambil 70% kota Gaza yang diinstruksikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan penjajah Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza telah menewaskan 11 orang dan melukai 32 lainnya. Kerusakan parah di dalam gedung apartemen, dinding runtuh memenuhi apartemen dengan debu-debu dan puing-puing dan memicu kebakaran. Menurut kantor berita Palestina, serangan Israel di jalur Gaza termasuk serangan terhadap 4 apartemen tempat tinggal di bagian barat dan selatan kota ini. IDF membenarkan serangan ini, tetapi menolak klaim menyerang daerah pemukiman dan tetap berdalih bahwa operasi tersebut menargetkan kompleks militer. Selain menewaskan belasan orang, warga Gaza juga mengalami trauma berat akibat serangan mendadak ini. هاي سرقين الزرع الله لا يصبحهم بخير على الصبح. Pemirsa, selain membakar rumah hingga gudang pertanian, pemukim ilegal Israel
juga mencuri tanaman pertanian milik warga Palestina. Seperti yang dialami warga Al-Farash di Masefal Yatta, Hebron. Tanaman pertanian mereka seperti pohon aprikot dan zaitun habis dijarah warga Israel. Walaupun sedang tidak berbuah, pemukim ilegal Israel tak segan menghancurkan pohon-pohonnya langsung dari menebang hingga membakarnya. Tak hanya itu, pemukim ilegal juga bahkan melarang petani Palestina melakukan atau memasuki lahan pertanian milik mereka sendiri. Tak puas membakar rumah hingga mencuri tanaman milik warga Palestina, pemukim ilegal Israel juga kerap mencegat mobil pembawa bantuan bagi warga Palestina. Seperti yang terjadi di kawasan Arihan, Palestina. Kelompok pemukim ilegal Israel mengadang truk milik warga Palestina. Truk ini membawa bantuan obat-obatan dan alat medis untuk disalurkan ke beberapa fasilitas medis di Palestina. Setelah dicegat, seluruh isi truk mereka jarah hingga tak bersisa. Lahan pertanian milik warga Palestina dibakar oleh pemukim Israel. Insiden tersebut terjadi di tepi barat, tepatnya di wilayah selatan Nablus yang diduduki Israel. Rekaman yang beredar menunjukkan kebakaran di lahan pertanian milik warga Palestina. Asap tebal membumbung dari area pertanian yang terdampak. Peristiwa ini terjadi di antara desa Odala dan Huwara di selatan Nablus. Kebakaran diduga dilakukan oleh pemukim Israel pada tanggal 4 Juni 2026. Pasukan militer Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina, tepatnya di kota Al-Zawaida. Serangan tersebut terjadi pada malam hari di wilayah permukiman warga. Pasukan militer Israel menyerang kota Al-Zawaida di jalur Gaza Palestina. Serangan bom tersebut menargetkan wilayah permukiman warga. Rangkaian serangan Israel menghancurkan sejumlah rumah warga di malam hari. Warga setempat nampak berkumpul di tengah puing-puing reruntuhan mencari pertolongan. Belum diketahui jumlah korban jiwa ataupun luka-luka akibat serangan Israel. Setelah diserang pasukan Zionis Israel, warga Zawaida, Gaza Tengah Palestina memberanikan diri mencari harta benda dari puing-puing bangunan yang hancur. Setelah pasukan Zionis Israel membombardir kawasan Zawaida, Gaza Tengah, Kamis waktu setempat, puluhan warga Gaza mulai memberanikan diri mendatangi reruntuhan rumah mereka. Dengan menggunakan tangan kosong, para perempuan Gaza menggali puing-puing bangunan, berharap menemukan sisa harta benda mereka. Begitupun dengan para pria Gaza, bermodalkan cangkul dan sekop pasir, mereka bahu-membahu mencari barang apapun yang masih bisa digunakan, namun tak banyak yang bisa mereka temukan. Kamis malam, pasukan Zionis Israel menyerang kawasan Zawaida, Gaza Tengah, Palestina. Mereka berdalih hendak menyerang fasilitas militer, namun salah sasaran dan menyerang permukiman warga. Kami akan segera kembali usai jeda, pemirsa tetaplah di Breaking News. Kembali di Breaking News, pemirsa, serangan drone diduga menghantam terminal pelabuhan Mina Al Fal di Oman yang memicu ledakan.
Dugaan serangan drone memicu ledakan di antara tambatan pelampung tunggal 1 dan 2. Akibat ledakan ini, kegiatan pemuatan minyak mentah untuk ekspor di pelabuhan sempat terhenti. Petroleum Development Oman memastikan operasional terminal kembali berjalan normal pada hari Jumat. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai penyebab ledakan, termasuk adanya dugaan drone. Diketahui Oman mengekspor 800.000 hingga 900.000 barel minyak mentah per hari dari terminal ini. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah 2 kapal Amerika Serikat di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal AS untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan USS Mason merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut Amerika Serikat. Melalui media Iran, IRGC menyebut sejumlah kapal Amerika Serikat kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan mereka tak segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Salah satunya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan AS ke menara komunikasi milik Garda Revolusi Iran di selatan Pulau Qasem dengan proyektil udaranya. Senkom juga menyebut telah menembak jatuh beberapa drone dan menggagalkan semua serangan Iran terhadap pasukan AS. Sementara Kuwait mengklaim menembak jatuh 13 rudal dan 17 drone Iran. Drone Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait dan terekam CCTV. Dalam serangan drone ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 63 terluka. Inilah detik-detik drone milik Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Drone terekam CCTV dan menghantam Bandara Internasional Kuwait hingga menimbulkan ledakan besar. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan pada serangan drone ini 1 orang tewas dan 63 terluka. Korban tewas dilaporkan berkewarganegaraan India. Selain itu, kehancuran besar-besaran terlihat di Bandara Kuwait pasca serangan pesawat tak berawak milik Iran. Lubang besar di salah satu terminal bandara terlihat dengan puing-puing berserakan di sekitar area tersebut. Menteri Dalam Negeri Kuwait, Sheikh Fahad Al-Sabah yang mengunjungi Terminal 1 menggambarkan agresi Iran yang keji. Sementara itu, rudal Patriot sistem pertahanan udara tercanggih Amerika Serikat disebut-sebut gagal mencegat serangan Iran di Kuwait. Iran bahkan menuding rudal Patriot lah yang menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. يما يوالي نطح يما انفجار يما كاكا للبيت كاكا يما يا الصوت شفت الصاروخ يما يوالي نطح
Inilah detik-detik rekaman yang diklaim Iran sebagai kegagalan sistem tercanggih pertahanan udara Amerika Serikat. Что, Сара? Rudal Patriot bukan hanya gagal mencegat serangan rudal dan drone Iran, namun justru jatuh menghujam tanah dan meledak. Tuduhan Iran ini sebagai bantahan setelah negeri para mullah tersebut disebut menyerang fasilitas sipil Kuwait. Сара? Iran menambahkan pihaknya sama sekali tidak menargetkan fasilitas sipil seperti bandara. Sementara Amerika Serikat juga membantah rudal seharga 62 miliar rupiah ini gagal menghalau serangan Iran dan merusak bandara internasional Kuwait. يما انفجار يما كاكا للبيت كاكا يما يا ساتر что صاروخ يما يا ويلي لا يما انفجار يما. Ya, 100 hari perang Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran telah berlangsung. Serangan demi serangan diluncurkan dan terekam secara visual. Seratus hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini. Trump ingin bertemu Mojtaba suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui tidak memiliki senjata nuklir. Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas.
Trump juga memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. It's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. When you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense when it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Pernyataan Trump saat upaya mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai permanen masih menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sehari sebelumnya mengatakan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan. Rubio juga mengungkapkan Iran mulai membuka ruang pembahasan terkait program nuklirnya, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi. Namun Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kemajuan berarti dalam negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pejuang Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket-roket terus menggempur pasukan Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Pemirsa, tentara Zionis Israel melumpuhkan atau menembakkan bom ke komandan Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menewaskan komandan unit teknik pejuang Hizbullah Abdul Harb. Abdul Harb bergerak dalam perakitan dan pengoperasian bahan peledak untuk menyerang pasukan Zionis Israel. Selain itu, Harb adalah komandan senior dan berpengalaman dalam barisan pejuang Hizbullah. Harb juga bertanggung jawab atas sejumlah serangan besar terhadap pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pesawat jet tempur milik Israel terlihat terbang rendah di langit nabati Lebanon Selatan. Terbang dengan kecepatan tinggi, jet tempur Israel mengeluarkan flare untuk mencegah adanya serangan roket dari Hizbullah. Diduga pesawat jet tempur milik Israel ini usai melancarkan sejumlah serangan di Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Dalam perang Israel-Hizbullah sudah menewaskan ribuan warga Lebanon Selatan. Aktivitas militer Israel dilakukan di tengah gencatan senjata. Kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di jalan raya utama Tel Aviv, Israel. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Para demonstran di Paris berunjuk rasa untuk solidaritas dengan Lebanon dan Gaza, mengutuk kebijakan Prancis di Timur Tengah. Demonstran juga mengkritik pemerintah Prancis, Presiden Emmanuel Macron, yang disebut tidak efektif terhadap Israel.
Para demonstran berkumpul di Paris pada hari Kamis untuk menyatakan solidaritas ke Lebanon dan memprotes tindakan militer Israel. Para pengunjuk rasa juga terlihat membawa bendera Lebanon, Iran, dan Palestina. Demonstran lain mengkritik pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron atas apa yang ia sebut sebagai langkah-langkah yang tidak efektif terhadap Israel. Quand il y a un génocide, quand il y a des massacres et une invasion au Liban, les seules sanctions qu'ils trouvent à mettre sont des sanctions qui n'affectent pas, des sanctions inutiles. Ça commence à devenir pesant parce que là au Liban, c'est nos familles, c'est nos compatriotes. On l'a vu aussi à Gaza, des milliers d'enfants aussi qui sont tués. Ce qui fait le plus mal au cœur, c'est pas l'acte en lui, c'est la réaction internationale, c'est la réaction du monde entier. Aksi protes warga Prancis terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut di seluruh wilayah dan meningkatnya perdebatan internasional mengenai tanggapan terhadap konflik di Lebanon dan Gaza. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso berpendapat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika yang tembus 18.000 merupakan kesempatan bagus untuk meningkatkan ekspor. Bahkan menurut Budi, saat ini dianggap waktu yang bagus untuk Indonesia melakukan barter barang dengan negara lain, salah satunya dengan Filipina yang selama ini melakukan impor barang dari Indonesia. Meski demikian, guna menjaga pelemahan nilai tukar rupiah tidak berdampak luas terhadap bahan baku pangan, Kementerian Perdagangan terus memonitor dan berkomunikasi dengan para produsen, terutama dalam hal menjaga stok bahan baku pangan agar tetap tersedia dan dengan harga normal. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa dirumorkan mundur di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar. Tanggapi rumor tersebut, Purbaya tegaskan dirinya pilih terus maju. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatan bendahara negara di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026 hari Jumat. Purbaya pun menegaskan dirinya lebih memilih terus maju dan menjalankan tugas yang telah diamanatkan kepadanya. Emang bagus ya Pak. Terus kalau saya maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi enggak itu mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Nggak ada itu enggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya seluruhlah buat goncang-goncang pasar kali. Tapi enggak. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Sementara itu, Kamis kemarin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan Mensesnek menanggapi isu yang beredar di media sosial. Kabar pengunduran diri di media sosial Purbaya, katanya ada pengunduran diri. Oh, dari mana tuh? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Nggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Sebelumnya isu Purbaya mengundurkan diri mencuat setelah beredarnya dokumen atau selembaran putih di kalangan pelaku pasar yang berspekulasi mengenai keretakan di internal tim ekonomi pemerintah. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan lewatkan full matches Indonesia Open 2026 hingga 7 Juni mulai pukul
11.50 waktu Indonesia Barat. Dukung perjuangan pebulu tangkis terbaik Indonesia berebut tahta tertinggi. Live eksklusif hanya di iNews Premium Sport. Saya Cikal Mutazam, terima kasih dan sampai jumpa.